Hai, balik lagi dengan saya, Sarjayadi Awe. Pada video kali ini kita memasuki teman-teman ya seri terakhir dari pembuatan aplikasi keuangan pribadi atau template keuangan pribadi 2024. Nah, di video kali ini saya akan menyelesaikan dashboard yang sempat teman-teman buat di video sebelumnya itu di bagian pivot table-nya. Jadi pivot table ini sudah teman-teman selesaikan. Nah, sekarang kita fokus untuk mengolah data-data yang teman-teman kumpulkan untuk menjadi grafik atau chart yang teman-teman bisa gunakan sebagai analisa keuangan pribadi dari teman-teman. Oke. Langsung saja, sebelum kita mulai proses pembuatannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita mulai proses pembuatannya. Oke teman-teman, di bagian yang pertama teman-teman, di bagian sheet olahnya ini kita akan membuat untuk bulan ini teman-teman ya. Jadi di sini yang kemarin belum sempat kita selesaikan. Nah, sekarang di bagian B9, oke, B9 di sini. Oke, di sini kita buat dulu tanggalnya. Jadi tanggal ini teman-teman masukkan saja tanggal 1 bulan 1 2024. Oke. Sekarang teman-teman sisa copy saja ke bawah. Nanti kita akan butuh 12 ya. Jadi ini 13, countnya 13, kita hapus 1 ya. Jadi sampai B20. Jadi dari B9 sampai dengan B20. Nah, di sini teman-teman silahkan ubah. Kita akan ubah jadi bulan 2, kemudian bulan 3. Sebenarnya untuk cara cepatnya ada juga, teman-teman bisa gunakan rumus. Namun di sini saya perlihatkan yang cukup sederhana saja dengan membuat 15 tanggal. Gunanya apa? Bagi teman-teman yang formatnya bahasa Inggris itu format tanggalnya ya. Jadi format tanggalnya itu berbeda-beda dari satu laptop ke laptop lain. Itu pasti akan sama untuk data yang kita punya ini, karena sebentar kita akan mengkonversi dari tanggal ini hanya diambil nama bulannya saja. Jadi seperti itu. Nah, ini nomor 9. Ini ada 2 kali, kita copy saja. Oke. Ini 10. Oke, teman-teman ya. Kita hapus. Kemudian ini 11, kemudian 12. Nah, jika di laptop dari teman-teman atau dari PC teman-teman itu formatnya yang pertama adalah bulan bukan tanggal, maka teman-teman yang diubah itu yang di bagian awalnya. Jadi silahkan disesuaikan dengan pengaturan masing-masing. Nah, di sini formula yang akan kita gunakan itu cukup simpel, sama dengan kemudian teks. Jadi kita akan mengubah tanggal ini, jadi value-nya itu adalah tanggalnya atau B9 ya. Jadi B9 kemudian titik koma atau koma. Jadi sesuaikan dengan format yang teman-teman miliki, karena biasanya cuma 2 teman-teman sebagai pemisah, titik koma atau koma saja. Kemudian format
teksnya itu awali dengan tanda petik 2, kemudian masukkan M 3 kali, kemudian akhiri dengan tanda petik 2 lagi, kemudian tutup dan enter. Maka di sini otomatis akan muncul Jan atau Januari, teman-teman ya. Jadi kita persingkat saja namanya. Kalau teman-teman buat yang tadi teksnya ini jadinya M-nya 4, otomatis jadinya Januari ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita buat kolom untuk pemasukan, pengeluaran, dan kas bank. Jadi di sini ada pemasukan, pengeluaran, kas bank. Oke, kita blok dulu. Jadi di blok saja sampai ke bawah seperti ini. Kemudian masuk menu home, lalu teman-teman berikan borders, nanti pilih all border ya. Jadi seperti ini. Jadi ini sudah selesai, tinggal teman-teman masukkan nilainya per bulan. Jadi seperti ini. Nah, yang pertama di sini kita ambil dari transaksi in ya. Jadi transaksi innya, kemudian ada bulan, kemudian kita ambil jumlahnya lalu dibagi 1000. Oke, kita masuk dulu. Jadi sama dengan ya, sum if. Jadi kita menggunakan sum if. Jumlahkan jika, berarti itu lebih dari itu menjumlahkan data namun ada kriteria yang teman-teman masukkan. Jadi sum if penerimaan ya, ini karena ini pemasukan ya. Jadi yang kita jumlahkan itu ini teman-teman ya, bulan. Oke, kemudian titik koma, kriterianya kembali ke olah tadi, pilih yang bulannya. Oke, jadi silahkan pilih yang bulan, kemudian titik koma, sum range-nya ini teman-teman ambil yang jumlah, atau di sini sudah ada yang kita buat ribuan, nanti tinggal pilih saja seperti ini, lalu tutup kurung. Kita cek lagi teman-teman ya, ini hasilnya akan muncul 3700. Itu dari sini teman-teman. Kemudian ini bulan 5, harusnya nanti akan masuk di bulan 5. Oke, kita cek dulu sheet olah. Nah, ini kita tinggal tarik saja, drag saja ke bawah, atau bisa Ctrl C atau copy, lalu sampai ke bawah semua rumusnya muncul. Ini 3800, atau karena ini dalam ribuan itu 3.800.000 sudah muncul di bulan 5. Berarti teman-teman sudah berhasil ya. Nah, coba kita buat satu transaksi di bulan 2 ya. Jadi tanggal 1 bulan 2 2024. Maka otomatis bloknya ini. Kemudian kita buat ini misalnya gaji Januari ya. Oke. Ini penerimaannya, kategorinya itu gaji bulanan, kemudian kita masukkan di Bank BCA. Kita buat saja nilainya agak berbeda sedikit, 3.850.000. Oke. Maka otomatis formula yang lain akan menyatu. Oke, kita lihat teman-teman ya hasilnya seperti apa. Masuk kembali ke sheet olah. Di sheet olah ini otomatis sudah muncul 3.850 ya. Jadi ini sudah berhasil. Kemudian di bagian daftar transaksi penerimaan ini teman-teman bisa gunakan fitur sortir ya. Jadi ini ada
sortirnya silahkan dipilih untuk mengurutkan data secara otomatis berdasarkan tanggalnya ya. Jadi seperti itu. Ini kelebihan apabila teman-teman menggunakan format table ya. Jadi seperti itu. Oke, di pengeluaran juga sama dengan sum if. Jadi sum if range-nya itu di pengeluaran, kita masuk di bagian bulannya, klik saja setelah ada tanda panah ke bawah. Jadi seperti ini. Kemudian titik koma, kriterianya kembali ke olah, pilih yang bulannya ya. Kemudian titik koma lagi, atau diminta memasukkan sum range-nya atau kolom di mana data tersebut akan dijumlahkan atau akan diambil datanya. Di sini ada di KB3 ya. Ini tinggal dipilih saja seperti ini dan enter. Maka hasilnya sudah muncul, ini ada 200.000 ya. Oke. Nah, ini sudah muncul. Jadi yang terakhir teman-teman ya. Jadi yang terakhir itu untuk ini kita cek dulu sumbernya, yaitu KB saldo. KB ini nama yang kita buat ya. Jadi KB saldo ini ambilnya dari saldo awal, kemudian kita tambah ya. Jadi kita tambah dengan D9 pemasukan, lalu dikurangi dengan pengeluaran. Itulah saldo akhirnya. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam file latihan kita. Nah, sama dengan sum. Jadi sum ini normal ya teman-teman, penjumlahan biasa saja. Saldo awal ini kita jumlahkan. Oke, saldo awal, kemudian kita jumlahkan tambah, masuk ke bagian sheet olah, pemasukan, lalu kita kurangi dengan pengeluaran. Jadi seperti ini. Jadi saldo awal kemudian ditambah pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Kita enter. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman ya, perlu teman-teman bagi 1000 dulu untuk di bagian saldo awalnya, karena di sini saldo awalnya itu masih ribuan penuh atau full. Jadi 1 juta itu bukan yang muncul 1000. Jadi kas banknya yang tadi ini, sum tabelnya kita buka kurung dulu, kemudian kita bagi dengan 1000. Jadi ditutup dulu, kemudian kita bagi dengan 1000, kemudian kita tutup lagi, lalu enter. Ini hasilnya 28.000. Oke. Jadi cukup dibagi 1000 saja. Ini seperti ini. Kemudian kita copy ke bawah dan paste. Ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini ada 24.500 atau sebenarnya ini 24.500. Karena kas dan bank itu setiap bulannya akan terakumulasi. Jadi bukan dia kalau dalam akuntansi istilahnya bukan akun nominal, tapi ini akun real yang mana saldonya mulai dari pertama kali sampai dengan usaha tersebut tutup atau teman-teman tidak menghasilkan kas sama sekali, itu baru ini akan ditotal terus. Oke, seperti ini sudah sama dengan yang kita buat di latihannya, di template yang sudah jadi sebelumnya. Sekarang yang terakhir adalah pembuatan sheet dashboard ini. Oke, sekarang kita masuk ke sheet 2 yang teman-teman pernah buat sebelumnya. Langkah pertama, masuk ke menu view, kemudian kita hilangkan grid lines-nya. Jadi ini sudah rapi.
Kemudian untuk tanggalnya ini kita akan susun. Yang pertama dulu adalah dashboard keuangan pribadi atau headernya. Ini silahkan di insert row saja, klik kanan, kemudian pilih insert dan pilih entire row. Oke. Kemudian diatur yang kolom A agak ke pinggir teman-teman ya. Ini kita beri nama dashboard keuangan pribadi ya. Jadi dashboard keuangan pribadi. Nah, ini tinggal diatur saja jaraknya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk warnanya sendiri bisa mengikut ini atau teman-teman bisa buat dengan warna sendiri. Itu tergantung selera teman-teman. Nah, di sini saya ikut warna yang sudah ada, saya copy saja supaya ini warnanya sama teman-teman ya. Kita enter. Kemudian masuk menu home. Kalau misalkan teman-teman sudah ada warna, itu tinggal teman-teman pilih yang colornya teman-teman ya. Kemudian pilih more color. Nanti di sini ada tanda ini teman-teman ya untuk cloning warnanya. Jadi ini tinggal diambil saja seperti ini, lalu teman-teman oke. Maka otomatis warna ini sudah akan muncul di pilihannya atau di palet warna teman-teman. Kita coba cek, di sini ada. Jadi tinggal dipanggil, kemudian kita ubah warnanya menjadi putih untuk teksnya, dan kita bold. Lalu kita tambah besaran teksnya ya. Jadi ini pengaturannya ya tergantung dari kebutuhan teman-teman semua. Kemudian untuk tanggalnya ini kita beri judul filter periode. Kemudian ini tanggal awal, kemudian ini tanggal lahir, tapi di tengah-tengahnya itu sampai dengan. Oke, kita buat dulu. Ini kita beri nama filter periode. Oke. Kemudian di bagian akhir ini yang di name boxnya itu teman-teman klik kanan, pilih insert, lalu entire row, tambahkan satu baris. Setelah muncul satu baris baru, ini sudah terpisah teman-teman ya, tinggal diperlebar sedikit. Nah, ini teman-teman silakan ketengahkan, kita center ya supaya berada di tengah. Kemudian pilih yang all border, jadi seperti ini. Dan warna ini teman-teman bisa samakan dengan yang sebelumnya. Oke, kita samakan seperti ini. Lalu hasilnya seperti yang teman-teman lihat di video ini, sudah memiliki warna ya. Untuk teksnya sendiri silahkan ubah warna putih, jadi bisa diblok saja, kemudian warna putih. Lalu untuk bordernya ini, untuk mengubah warna tinggal masuk ke bordersnya, kemudian pilih line color. Nanti kita pilih yang putih, tapi yang ini teman-teman ya, levelnya yang ini ada white background 1%, kemudian darker 5%. Itu silahkan teman-teman pilih, kemudian di border ulang. Jadi hasilnya seperti yang di sini. Nah, untuk bagian tengah ini kita berikan teks sampai dengan, tapi ini diperkecil saja, mungkin ukurannya 8 teman-teman ya. Kemudian garis miring, kemudian di bawah ini copy saja teman-teman ya, enter. Ini formatnya kita munculkan supaya teman-teman bisa paham. Itu format DD, MM, dan YY atau tahun ya. Jadi harus tanggal dulu, kemudian bulan dan tahun supaya memperjelas kepada usernya.
Kemudian di bagian ini kita tinggal buat pemasukan, pengeluaran, saldo tersisa. Oke, kita buat dulu garis. Untuk bordernya yang tadi silahkan gunakan yang bottom bordernya ya. Oke, di sini ada penerimaan. Kita miringkan ya. Kemudian di sini kita nanti akan isi penerimaannya. Kemudian di sini adalah pengeluaran di B10 ya. Di B10 pengeluaran. Kemudian di B11 ini saldo tersisa. Oke. Jadi ada saldo tersisa. Nah, di sini saldo tersisa, kemudian kita kita miringkan ya di Ctrl I atau Command I. Oke. Selanjutnya kita akan berikan isian di sini. Untuk penerimaan sendiri ini ada di sheet olah bagian D3. Oke, kita cek di bagian D3-nya. D3 yang periode berjalan ya, karena ini nanti menggunakan filter tanggal. Jadi teman-teman yang diambil adalah D3, kemudian D4, dan di sini teman-teman D5 ya. Jadi D3, kemudian D4, dan ini pemasukan kita langsung kurangkan dengan pengeluaran, supaya ini menandakan saldo tersisa dari pendapatan atau pemasukan di periode berjalan yang teman-teman pilih. Oke, ini sama dengan olah. Jadi pemasukan yang ini teman-teman ya, satu berjalannya atau D3. Kemudian ini sama dengan, lalu teman-teman masuk ke olah lagi, ambil yang pengeluaran, kemudian saldo tersisanya ya otomatis penerimaan dikurang dengan pengeluaran. Jadi bukan saldo akhir ya, tapi saldo tersisa dari penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Nah, ini teman-teman sisa ubah format saja. Jadi munculkan rupiahnya, tinggal teman-teman masuk ke menu ini home, kemudian pilih more number, atau kalau misalnya di sini ada currency itu boleh juga, tapi teman-teman bisa juga buat di more number format. Oke, nanti pilih custom. Nanti kita cari yang ada rupiahnya, yang ini teman-teman silahkan dipilih. Oke, kita enter. Nah, ini sudah sama. Kemudian ini juga style ini sebenarnya teman-teman bisa copy. Jadi ini ada format, pastekan saja seperti ini. Jadi ada format, paste ke dimana teman-teman ingin tempatkan. Jadi ini untuk mempercepat saja. Nah, untuk satu kali dalam melakukan pengaturan, teman-teman tahan kontrol, jadi tekan kontrol atau command pada Mac-nya, lalu klik satu persatu kolom yang ingin teman-teman atur. Kita ubah font size-nya untuk teksnya itu 12 ya. Oke, kemudian kita agak lebarkan sedikit. Lalu yang selanjutnya sisa di bold saja. Kita tebalkan, jadi hasilnya seperti ini. Di bagian A14 sampai dengan C14 kita pilih border yang ini lagi teman-teman ya, yang bagian bawahnya saja kita berikan garis. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masukkan saldo kas yang terakhir ya. Jadi saldo kas sampai dengan 30 Mei 2024.
Nah, di sini kita ambil dari E6. Jadi E6-nya ini yaitu ini teman-teman, saldo terakhir. Oke. Saldo kas. Karena ini kita mau dinamis, jadi tanggal terakhirnya tidak usah berganti, tidak usah diisi manual. Itu gunakan sama dengan tanda petik 2 kali. Kemudian masukkan teksnya saldo akhir spasi, balas lagi tanda petik 2 kali, kemudian dan teks. Ini kita lihat dulu hasilnya tanpa menggunakan formula teks. Pilih yang tanggal terakhir ini. Ini kan muncul akhir di sini di formulanya, kita enter. Jadinya itu berupa angka value. Jadi 45442 itu sebenarnya 30 Mei 2024. Oke. Sekarang untuk mengubah ke format tanggal, teman-teman sisa update, misal kita hapus dulu dan teks. Value-nya itu kita pilih yang kolom tanggal, kemudian titik koma. Formatnya seperti biasa DD garis miring MM garis miring. Y-nya kita buat 3 kali supaya mengambil tahunnya utuh. Kemudian kita tutup kurung, enter. Jadi ini muncul saldo akhir 30 Mei 2024. Jadi untuk memunculkan teks di formula itu harus diapit dengan tanda petik 2 ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan titik 2 di sini, spasi lagi. Hasilnya seperti ini, saldo akhir 30 Mei 2024. Nah, nominalnya berapa? Itu teman-teman sisa ambil saja. Kita copy. Jadi kita sama dengan, kemudian masuk ke olah. Kita ambil yang bagian E5. Dan enter. Ini kita copy saja format yang di atas, diklik dulu, kemudian format dan paste di sini ya. Jadi tinggal diklik saja, itu otomatis akan mengikut formatnya. Oke. Sekarang untuk di bagian sisi kiri teman-teman sudah selesaikan. Nah, di bagian tengah ini teman-teman kita buat dulu warnanya. Ini saya copy saja. Oke, saya copy saja warnanya sebagai contoh. Kita paste. Nah, ini dengan cara yang sama bisa masuk ke palet warnanya, kemudian diambil warnanya, lalu di OK. Kita blok saja. Jadi kita blok, kemudian pilih warnanya. Jadi semua ini warnanya sama ya. Ini kita fullkan saja ke samping. Ini masih ada teman-teman ya, tersisa. Oke. Terkait warna ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Nah, hasilnya seperti ini, sudah full untuk seluruh tampilannya. Ini nanti disesuaikan masing-masing. Yang pertama kita buat dulu garis yang kolom D, kita agak kepinggirkan. Oke, lalu kita buat nama di sini. Itu kategori pemasukan, kategori pengeluaran, dan kategori kas. Kategori pemasukan. Di sini kita ubah ke warna putih. Oke, kita berikan jarak. Ini di bagian I saja teman-teman ya, supaya sama. Jadi I sampai dengan L. Kategori pengeluaran. Kemudian di sini kategori kas. Nah, ini bisa diblok saja keseluruhan. Kemudian kita ubah warna font teksnya, itu colornya itu warna putih semua. Jadi seperti ini.
Sekarang sisa membuat chartnya. Yang pertama kategori pemasukan. Nah, jika teman-teman punya file yang seperti ini, ingin mengetahui dari mana sumbernya, ya nanti tinggal klik saja, ada di menu desain, kemudian ada di sini select datanya, itu di sini teman-teman ya, total. Oke, jadi olah O3. Jadi teman-teman bisa cek saja kalau misalnya ada file yang teman-teman sudah miliki. Olah O3, kita enter, masuk ke olah E3. Ini ya, O4 untuk Y-nya ya. O4 sampai dengan O6. Oke. Kita masuk ke olah ini teman-teman. Sebenarnya yang kita buat tadi itu ini. Jadi untuk memisahkan tadi penerimaannya, ini biaya, ini penerimaannya ada tetap. Jadi ini ada penerimaan, ini kita tinggal klik saja, kemudian masuk insert, lalu pilih chartnya. Oke, pilih yang teman-teman inginkan ya, sebenarnya bebas karena ini yang akan kita munculkan adalah persentase. Itu teman-teman pilih saja, saya biasanya pilih yang donut ini. Oke, hasilnya seperti ini. Kita Ctrl X atau cut teman-teman ya. Oke, pindahkan ke bagian dashboardnya, sheet 2 ini, lalu paste. Nah, ini masih belum kelihatan ya, belum kelihatan tampilannya. Sekarang kita hapus saja teksnya, diklik saja satu kali seperti ini. Jadi diklik saja lalu delete. Kemudian ini juga kita ukurannya, ini yang ukurannya kita agak perkecil. Nah, ukuran donatnya ini untuk kita bisa perlebar itu harus masuk ke menu. Di sini bisa sebenarnya klik kanan, ada di sini format data ya. Jadi tinggal pilih format datanya, kemudian tinggal atur size-nya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misal di sini saya buat 40%. Enter. Lalu untuk colornya tinggal teman-teman yang warna putih ini kita buat transparan ya. Jadi di fill-nya ini kita no fill. Oke, seperti ini. Dan ini diklik yang tetapnya, teman-teman buat warna putih, lalu bold. Nah, ini kita tidak ingin ada garis putih ya di sini. Itu tinggal klik saja seperti ini. Klik lagi satu kali untuk menyeleksi yang di dalamnya. Kemudian di bordernya ini teman-teman no line. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita sesuaikan ukurannya dan masukkan. Sekarang kita ingin menguji ya, apakah ini akan dinamis kalau teman-teman update data di penerimaan. Kita masuk ke penerimaan, ini tinggal ganti saja satu. Yang ini teman-teman salah satunya, kita anggap yang satu itu bukan gaji bulanan ya, tapi yang tidak tetap itu misalnya tambahan. Oke, kita cek di akun. Tambahan ini tetap. Harusnya ini tidak tetap ya. Kita pilih yang lainnya saja. Sheet 2. Ini
di penerimaan ini kita ganti dengan lainnya, otomatis berubah tidak tetap. Nanti kita cek hasilnya di sheet 2. Ini karena menggunakan bukan menggunakan slicer teman-teman ya untuk fitur filternya. Sisa masuk ke menu data untuk refresh. Nah, ini otomatis akan muncul. Jadi tadi teman-teman karena kliknya itu berlebih, nanti bisa diklik ulang, kemudian teman-teman hilangkan untuk bordernya no line. Oke. Hasilnya seperti ini. Lalu memunculkan persentasenya, tinggal klik saja seperti ini kotaknya, lalu masuk ke yang ini teman-teman ya, desainnya. Lalu ini ada chart elemennya, teman-teman masukkan datanya. Ini ada data labelnya, bisa teman-teman masukkan di sini show-nya. Oke, ini muncul, teman-teman sisa buat warna putih, kemudian kita ganti angkanya yang dimunculkan itu bukan value-nya, bisa juga sebenarnya angkanya, tapi kalau menggunakan yang model donat ini teman-teman ya, itu biasanya persentase. Jadi seperti ini value. Kalau misalnya tidak ingin tetap sama tidak tetapnya, bisa munculkan sebenarnya series namanya seperti ini. Kategori namanya. Ini bisa. Jadi teman-teman sisa sesuaikan sendiri. Ini akan otomatis terupdate ya. Sekarang kategori pengeluaran. Ini sebenarnya sama juga, karena di sheet olah ini itu sudah ada kategori pengeluaran, ada transportasi juga. Jadi semua sisa diambil saja. Nah, saya akan memberikan contoh untuk yang grafik yang batang ini ya, diagram batangnya, chart batangnya ini. Kemudian yang semua yang ada di sini sebenarnya sumber datanya sudah jelas, tinggal teman-teman petakan saja. Ini yang kita buat yang 12 bulan dari Januari sampai Desember, perbandingan pemasukan dan pengeluarannya. Oke, kita masuk ke sheet olah. Ini teman-teman sisa blok pemasukan dan pengeluaran, karena ingin menampilkan dua kolom yang sama-sama di Januari, misalnya seperti itu. Masuk menu insert, kemudian ke grafiknya, ini ada chartnya. Kita pilih saja yang simple yang seperti ini, enter, maka otomatis muncul. Nah, di bagian atas chart desainnya sebenarnya sudah ada beberapa pilihan yang teman-teman bisa langsung gunakan. Contoh yang seperti ini, tinggal ambil saja. Ini sudah muncul sisa chart detail, misalnya kita hapus. Kemudian pemasukan pengeluaran ini kita ganti yang seperti ini. Ini ada pilihan di bagian chart design untuk quick layoutnya supaya dipercepat. Itu ada yang bisa memunculkan bagian bawah ini angkanya. Oke. Lalu kita hapus ulang chartnya namanya, kemudian axis detail kita hapus, kita Ctrl X atau pindahkan ke bagian sheet 2 tadi ya. Di bagian ini kita paste dulu, jadi teman-teman sisa kumpul saja. Nah, setelah jadi seperti ini, kita hilangkan ininya ya, warnanya, kemudian semua yang teksnya kita ubah jadi putih. Jadi tinggal diklik saja seperti ini. Nah, untuk yang ini teman-teman ya, yang bagian batangnya, teman-teman bisa atur di sini untuk gapnya supaya agak besar dia. Oke. Jadi tinggal disesuaikan sesuai selera teman-teman ya.
Yang garis ini tinggal diklik, kalau misalkan ingin dihilangkan ya tinggal dihapus saja. Hasilnya seperti ini. Ini pun yang angkanya kalau misalkan tidak diperlukan bisa dihapus. Maka hasilnya seperti ini. Kalau ingin mengubah warnanya, tinggal masuk di chart desainnya. Di sini ada change colornya. Oke. Ya, misalnya seperti ini. Tinggal teman-teman atur posisinya. Kita close dulu. Oke. Di sini saya sudah memperlihatkan caranya karena sumber datanya semua sudah teman-teman buat. Tinggal teman-teman buat grafiknya. Untuk video kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyelesaikan semua chart yang diperlukan. Walaupun sebenarnya itu teman-teman tidak ingin menggunakan chart yang seperti ini, itu silahkan disesuaikan sendiri. Oke. Jadi teman-teman bisa ikut contoh ini, bisa diikuti sama persis, atau misalkan teman-teman ingin mengambil pola yang lain, misalnya kita buat yang dari sheet olah ini untuk kas banknya. Ini diklik saja, kemudian tekan Ctrl atau Command, tahan, kemudian di blok bulannya, lalu pilih insert, kita pilih yang lain, misalnya ini versi lain yang teman-teman inginkan. Bisa juga yang seperti ini. Oke. Jadi bebas untuk menggunakan yang mana, bisa juga menggunakan line art ya. Jadi ini ada line chartnya. Oke, bisa seperti ini. Nanti tinggal pilih yang sudah langsung jadi. Oke, kemudian dihapus juga bisa. Teman-teman sisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhannya, kemudian nanti pindahkan. Ingin berikan warna juga bisa. Jadi saya rasa untuk chart ini memang saya tidak bisa fokuskan di satu template, karena memang untuk pembuatan dashboard ini sesuai dengan kreativitas dari teman-teman sendiri. Saya rasa cukup teman-teman ya, nanti sisa dikembangkan saja untuk hasil yang diinginkan. Oke, sekali lagi teman-teman, bagi yang merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa di like. Kemudian jika ada yang kurang jelas atau teman-teman ingin ada yang ditanyakan, silahkan masukkan di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Atau bisa menghubungi saya secara pribadi juga bisa via WhatsApp atau Telegram yang ada di deskripsi video. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi untuk dapatkan update terbaru untuk seri pembuatan template Excel yang lainnya teman-teman ya. Oke, salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.